Silakan, ada lagi pertanyaan? Tadi udah saya ini kan jawab kan pertanyaannya. Gimana? Udah clear. Yang lain? Ketua kelas? Ah, boleh. Mohon boleh. Ah, ini ya semi. Sepertinya semi dengan ketua kelasnya agak chemistry, bisa jadi percintaan. Punya pasangan baru apa guys? Tapi tengok cocok sih. Walaupun yang jauh di sana dekat, tapi yang dekat sangat dekat. Melalui ambawang. Apa, Sem? Menyala ambawang. Ada kedengaran. Enggak kedengaran. Apa sih? Ya berbisik. Baik, mengapa misionaris nih kok kayaknya menghindari karya politik? Ya politik itu dia lebih pada karya-karya yang karitatif. Jadi politik itu kan cinta kasih. Mengapa kok gereja Katolik itu misionarisnya itu tidak berpolitik saja? Karena gereja Katolik sudah belajar bahwa agama dan politik itu tidak bisa digabungkan. Iman dan politik. Mengapa? Politik itu sifatnya adalah pada kekuasaan, sedangkan iman sifatnya keabadian. Politik ini di dunia, sedangkan iman itu adalah dasar ya untuk kita bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi apakah kita boleh berpolitik? Silakan, karena politik kita bonum comune, kesejahteraan umum. Mengapa? Kok kayaknya dulu pernah ya orang-orang di Indonesia buat Partai Katolik Indonesia ya. Tetapi setelah dilihat ya kan, kita harus masuk ke setiap partai-partai nasionalis untuk memperjuangkan bonum comune, kesejahteraan umum. Jadi kalau orang Katolik itu berpolitik bukan hanya untuk orang Katolik tetapi untuk seluruh rakyat. Karena kita bonum comune. Ya, hendaknya kamu baik hati seperti Bapamu baik hati bagi semua orang. Nah itu jawabannya Semi. Ada enggak? Ya kan tokoh-tokoh politik dari Katolik banyak. Ya bahkan menjadi pahlawan nasional. Awalnya dimulai dari ya disebut tokoh politik bisa jadi. Tetapi mereka lebih politik perjuangan. Contohnya misalnya Sugio Pranoto. Ya kan? Sugio Pranoto. Nah itu tokoh pejuang. Siapa lagi tokoh politik misalnya? Oh ini siapa? Bukan. Satu lagi yang baru jadi pahlawan nasional loh. Dia mendirikan Partai Golkar loh. Ya. Cilik Liwet dia pejuang. Pejuang. Dia sama-sama pejuang, tapi dia lebih berkarya di bidang politik. Ya. IJ Kasimo. IJ Kasimo. Dia berpolitik, ya. Tujuannya adalah supaya masyarakat itu bisa menerima kesejahteraan. Sama seperti kalian nanti. Tidak salah alumni STP ini mau jadi calon bupati kalau salah di Kabupaten Bengkayang itu, kan? Nah, ada, ya kan? Jadi itu luar biasa kan. Nah. Jadi kalau kalian nanti, ya silakan. Kalau ingin berkarya di bidang politik, menjadilah politisi Katolik yang bonum comune, yang tidak korupsi, tidak selingkuh, ya kan? Memperjuangkan prinsip-prinsip keadilan. Nah, jelas tidak berjudi, tidak main perempuan, tidak main laki-laki, ya kan? Tidak mabuk kekuasaan. Ya, yang dosa itu mabuk, minum tidak. Kalau mabuk itu dosa. Akhirnya bertinju kan, kasihan. Ribut naik dango jam 5 subuh. Viral. Nah. Oh. Mungkin. Ya, tapi janganlah malu. Sudah malu kita sebagai orang kaya. Ya, akibat minum sedikit. Kalau mabuk sih dia langsung tidur ya. Arak naik kotak. Diskusi tentang motor hilang. Lalu bertinju pula.
Silakan. Kenapa Pak? Ya. Kenapa sih? Bagaimana sih Pak bisa munculnya bisa terjadinya awal mulanya tuh pastor bisa menjadi tentara atau polisi? Nah, dan ini juga Pak. Oh. Ya. Dan mengapa saat dulu tuh para imam, para misionaris ini kan Pak, yang pas masuk Indonesia nih, mengapa mereka pilih di pulau-pulau Ambon sebagai gitu? Jangan apa enggak sekian banyak pulau ngapa hanya Oh, langsung gitu loh. Sementara kalau kita lihat dari peta nih kan Pak, kayak contohnya nih kayak pulau yang terdekat dari ke arah luar negeri nih kayak Aceh, segala itu kan lebih dekat juga. Baik, bagus pertanyaannya. Mengapa para misionaris itu memilih kok kayaknya di Ambon itu dan Nusa Tenggara Timur itu yang bisa berkembang dan bertumbuh umatnya? Mengapa tidak di Aceh? Mengapa tidak di Batavia, Jakarta? Sebenarnya ada. Ya, cuman begini. Karya misionaris di tempat itu hanya khusus bagi karyawan atau orang-orang yang memang sudah memiliki iman kekatolikan, iman Kristiani. Contohnya misalnya dia itu hanya difungsikan untuk melayani anak-anak yang berasal dari londo-londo itu. Misalnya dia kawin dengan orang pribumi, anaknya lahir gitu kan. Lalu dia ingin mengikuti agama bapaknya gitu. Nah, itu yang memang diizinkan oleh penjajah untuk dilayani. Sedangkan yang lain ini kan betapa sulit. Mengapa? Karena sudah ada agama-agama yang berkembang di situ. Agama-agama yang berkembang itu mempengaruhi perilaku, apalagi kalau doktrinnya itu artinya sudah kental. Nah, butuh proses namanya. Siapa bilang tidak ada misionaris di Aceh? Ada pastor yang menjadi misionaris di Aceh itu. Jadi dia itu nanti cari ya, ditusuk pedang, lalu tidak mati-mati. Pedang belum. Ya, tidak mati. Bebekas habis darahnya, lalu dipanggal kepala itu. Kalau tidak salah itu kepalanya nyatu lagi. Kalau tidak salah, ya nanti kalau ini keliru ya. Tetapi itu adalah mujizat yang terjadi. Memang setelah itu menjadi tanda bahwa darah misionaris itu adalah mewakili darah Kristus, ya, sehingga dia berkembang. Jadi seperti itu. Selanjutnya pertanyaan yang mengapa kok dia harus melalui daerah begini. Rute Fransiskus itu kan mengikuti rute kapal-kapal dagang. Karena dulu kan pakai dayung, tidak pakai mesin. Kalau dia misalnya mau pergi ke Kalimantan, angin lebih banyak menuju ke timur, ya payah lah. Payah, dia kan pakai layar. Dayung itu hanya untuk, hanya untuk misalnya ngikuti aja. Nah, itu juga faktornya. Dia pakai ini, angin. Nah, di mana angin itu mulai dia bisa mendekati pulau-pulau itu, ada juga pulau-pulau yang tidak bisa didekati karena tinggi. Atau atol ya. Atol itu pulau karang itu bahaya, kan bisa kandas. Nah, kalau mau nonton Pirates of Caribbean itu, ya, kalian lihat di situ. Ngapa sih? Kan mereka kan hanya pakai pendayung ya, ngandalkan dayung, ngandalkan layar. Dayung itu yang budak itu kan. Tapi kalau udah dikejar sama kapal yang ini ya bisa kena ya. Nah, itu juga faktor alam ya. Berikutnya, kok sepertinya gerakan misionaris itu lambat di Indonesia? Ya bukan lambat. Iman tuh bertumbuh bukan karena faktor banyaknya, tetapi bertumbuh itu karena Yesus Kristus, kehendak Allah. Kalian tahu ada 365 negara di dunia. Negara ke 365, nanti kalian lihat Katolik keren ya.
Itu satu ya umat Katolik. Ya satu. Negara ke-325 itu hanya satu ya umat Katolik. Di Karen, negara Karen. Itu negara bagian apa saya lupa. Itu Agama yang lain itu gereja Pantekosta. Dia Katolik satu ya. Ada yang hanya 3 orang. Lah, walaupun satu, karya Kristus kan hadir di situ. Nggak pernah sembahyang. Ya. Ibadat ya bisa. meski Mungkin dia mau ke gereja Katolik berlayar dulu ke pulau sebelahnya. kalau tak Nah, bisa. Misalnya di Arab ada 18 juta. Tapi kan tidak ada gereja di Arab Saudi. Mereka pergi ke gereja ke Bahrain, Uni Emirat Arab. Nah, di situ mereka pergi ke gereja. Jadi tidak ada di kolong langit ini yang zaman sekarang itu tidak percaya Kristus. Tetapi tidak juga bisa kita menganggap satu daerah itu murni bisa Katolik semua, atau bisa murni agama tertentu, tidak. Karena sudah majemuk, kan? Dunia sudah berubah, tantangan sudah berubah. Nah, saya mengerti perasaan kamu, kok kayaknya tidak seperti Filipina. Filipina beda. Datang armada Spanyol, ya kan? Katolik kan? Mau Katolik? Lepas. Ya. Apakah gitu? Ya kan? Sah nggak kayak gitu? Ya sepertinya bisa. Tapi di Filipina juga, karena dia langsung ketemu dengan rajanya. Dan juga persamaan dengan budayanya, makanannya. Saya pernah bertanya ke seorang pastor, mengapa orang Dayak itu banyak yang Kristen? Ya karena memang mereka budayanya ada budaya makan babi. Nah, ya makanya mereka lebih memilih, ya kan, Hindu, tapi tak makan sapi. Jadi orang Kristen ini kan enak, jadi orang Katolik ini kan enak. Yang penting semua dimasak. Orang dimakan? Orang apa tuh? Jangan membunuh. Orang hutan. Udang. Apa orang udang? Udang. Oh, udang. Udang itu dibilang orang. Misionaris banyak di Kayau tuh, cuma kan enggak. Nah, itulah. Jadi begini, ada itu tadi. Tidak semua sejarah itu harus diekspos. Sejarah yang kelam itu perlu kita ketahui, tetapi tidak diekspos. Mengapa tidak diekspos? Karena itulah di Pauman itu ada misionaris itu dari Nusa Tenggara, ya kan? Ditembak di situ lalu tidak langsung dimakamkan di situ. Banyak orang kudus yang tidak ini, ya orang kudus yang tidak apa? Tidak pernah kudis. Tidak dikenal tapi dia kudus, ya. Dan gereja Katolik mengkanonisasinya. Jadi jangan takut kalau misalnya nanti kamu pergi ke suatu negeri asing, lalu kamu di situ misionaris, lalu kamu ya dipenggal kepalamu. Ya, murid-murid Yesus itu meninggalnya semuanya dengan cara yang menurut manusiawi itu tragis. Tetapi menurut iman itulah kematian yang mulia. Barang siapa yang kehilangan nyawanya bagiku, maka dia akan memperoleh. Kan begitu. Ya itu, lebih baik tidak kawin daripada kehilangan iman, daripada kehilangan Yesus. Nah, kan itu. Dulu tahun 80 itu kan kawin lalu pindah iman. Jawaban saya sampai di situ dulu ya. Karena kamu bermimpi, saya juga menjelaskannya secara asli. Ya, masih ada yang mau bertanya? Sampai jam berapa kita? 2.40. Oh, belum. Hah? Ya, silakan. Kan seperti yang kita ketahui kan Pak, imam di khususnya di Indonesia ini lah sangat kurang kan Pak. Nah kan sebelumnya tuh dari sejarah juga tadi diberitahu bahwa nih para misionaris dari luar negeri kan Pak, yang masuk
memasukkan atau yang mengenalkan agama Katolik ini. Kenapa mereka juga tidak mengirim misionaris untuk bantu juga di Indonesia nih, Pak? Iya. Masih kurang banyak. Sekarang Ya. justru misionaris dari Indonesia pergi ke Eropa, Ya, pergi ke itulah, Pak. Afrika. Jadi begini, pertanyaan kamu ini dari misionaris itu banyak yang naik ke kapal, tapi yang sampai ke Nusantara ada yang meninggal di kapal karena faktor cuaca, diare, kolera. Jadi kalau di kapal orang ada kolera tuh. Ya pertama tuh kolera itu mencret ya. Habis itu dia diare, lalu disentri, muntah merah, lalu kolera. Ya, kolera itu udah semuanya udah kan dulu udah ada obat kolera itu. Jadi kalau udah pergi ke kapal, ya kan kena penyakit itu seluruh awak kapal itu bisa terserang. Yang selamat hanya berapa orang, termasuk misionaris. Atau sampai ke Nusantara dia demam, kena malaria. Jangan kalian pikir orang dari Eropa sana datang ke Kalimantan nih, dari 12 orang yang sampai ke pelabuhan itu mungkin 6 orang, sisanya meninggal di perjalanan karena kan berbulan-bulan dia belum mabuk laut, ya kan? Belum masuk angin, serangan jantung, cuaca berubah-ubah kan? Sampai di sini 6 orang, baru aja beberapa hari menyesuaikan diri, panas, ya kan, meninggal aja itu. Jadi yang benar-benar bisa bertahan itu tinggallah beberapa orang. Ngapa tidak datangkan lagi dari sana ke sini? Tenaga kita sudah cukup, bahkan tenaga kita yang dibawa misalnya ke Suriname, ini. Kalau kamu ingin menjadi imam, silakan. Ya kan, selesai kuliah ini langsung masuk pilih ordonya. Ya nanti kamu akan ini. Ya kan? Tetapi yang menjadi imam itu kan tidak segampang yang kita pikir. Ya. Banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ya. Tidak hanya pintar saja, tidak hanya cakap saja, tetapi memang dia dipilih Allah. Dipilih Allah, apakah dia masih bisa setia? Yang sudah jadi imam saja, kita harus doakan terus-menerus untuk dia tetap setia. Karena menjadi setia itu adalah godaannya adalah duniawi. Duniawi. Ya godaan dunia. Ya, saya sih hanya berkata begini. Untuk menjadi saudara kandung, menjadi saudara angkat, menjadi teman, kawan, ya silakan. Tapi untuk ya pacar atau untuk menjadi ya pacar sih hak kamu ya. Tapi memang hindari. Mengapa hindari? Karena kamu merusak iman dia, dia juga merusak iman kamu, kan begitu. Daripada saling merusak, lebih baik saling membangun untuk bersahabat. Jadi mungkin pandangan Katolik begini ya. Ini tadi kalau si Boy ini kan agak ekstrim dia kan. Apa sih persoalannya ketika orang pacaran dengan beda iman? Persoalan pertama yang dihadapinya, kenyataan dia harus tidak menerima sakramen Ekaristi, itu adalah ketakutan terbesar bagi orang beriman. Nah itu. Mengapa ketakutan terbesar? Karena terpisah dari Yesus. Kalau terpisah dari Yesus, kamu tidak selamat. Nah, kalau terpisah dari keselamatan, mau cari selamat di mana? Padahal, ya, banyak orang ingin mencari keselamatan. Dan keselamatan itu hanya ada pada Yesus Kristus. Ya. Maka bersyukurlah kita bisa menjadi Katolik. Ya, bersyukurlah. Karena banyak orang yang tidak bisa menjadi Katolik. Nenek moyang kita misalnya, sulit menjadi Katolik. Karena tidak ada yang mewartakannya. Makanya menjadi pewarta, tugas gereja itu kan pengudusan, pewartaan, ya kan? Harus hafal ya, liturgia, kerigma, lalu ya koinonia, persekutuan, diakonia, pelayanan, dan martiria, kesaksian iman. Nah 5 tugas itu harus dihafal ya.
sebagai katekis harus hafal ya. Bagaimana cara menghafalnya? L, K, lalu? LK2 DM. Atau LK2 apa? Bukan DM. Iyalah. Ya kan? Kalau kayak Pentateuk tuh kan, atau Pentatuk, atau kakak ibu, mudah kan? Ya itulah kesulitan kita dilematis pada masa pasangan tuk seperti ini ya.